Oke guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan ini adalah video seri analisa forex harian. Sesuai dengan janji saya kemarin bahwa pada hari ini saya akan memberikan update mengenai analisa market. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan ada sebuah peluang langsung di USD Jepang Yen. Dan itu peluangnya adalah sell. Jadi ini sekalian sinyal forex gratis bagi kalian yang mau ikut. Ingat, saya bukan mengajak Anda untuk trading, tapi saya hanya men-sharingkan kepada Anda posisi apa yang saya ambil, terserah Anda mau melakukan apa. Dan itu level entry-nya adalah sell sekitaran level 107.00, dan ini adalah premium setup. Saya juga sudah berikan info ini di VIP channel saya, jadi real time infonya ada di VIP channel tentunya. Bagi Anda yang mengikuti saya di public channel atau di YouTube channel, mungkin setelah masuk editing video, mungkin harganya nanti sudah akan telat ya. Jadi silakan Anda bergabung di VIP channel yang telah saya buat. Indikator apa yang saya gunakan? Linknya saya taruh di atas ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di deskripsi untuk Anda bergabung di public channel Telegram yang telah saya buat. Dan sebentar lagi kita akan mulai masuk ke grafik. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke chart ya, dan sekarang saya akan masuk di USD Jepang Yen. Ini adalah posisi saya lagi posisi sell, dan ini sellnya cukup layer ya, saya berkali-kali sell di sini. Ini total 0,25 lot, which is lebih besar dari biasanya karena saya trading standar. Ini equity untuk signal ini hanya $3.000, dan saya tradingnya biasanya di 0,11 sampai 0,22. Tapi karena ini adalah premium setup, saya trading lebih besar dari biasanya. Nah, seberapa besar ini dikembalikan kepada trader masing-masing mau mentradingkan seberapa besar. Nah, tentunya kita juga harus hitung jarak stop loss ini, dan seandainya ini kena stop loss, saya sudah tahu bahwa stop loss saya nilainya sekian dan angkanya kalau saya loss adalah sekian. Dan pada kesempatan kali ini saya berani rugi sampai $300 saja. Oke, kalau dia kena stop loss semua. Untuk equity di 3000 ini, jadi hanya 10% saya resikokan dari total modal ya. Tapi kalau dia dropnya ini bisa sampai 250 pips, dan ini adalah 1:2,5 ya, karena kita akan incer dia akan ketemu support yang cukup kuat di sini, tapi saya rasa di sini dia akan di take out, dia akan langsung ke bawahnya di sekitaran sini. Oke, sebentar lagi saya akan mulai jelaskan tentang detail strateginya. Saya juga lakukan transaksi ini di beberapa account saya lainnya. Jadi yang saya gunakan di sini hanyalah satu account ya, hanya satu account untuk signal saja untuk educational purpose. Oke. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai USD Jepang Yen, dan ini adalah chartnya. Saya gunakan tradingview.com ya. Saya sarankan Anda selalu gunakan tradingview.com ya, kalau Anda ingin melakukan analisa ya. Lalu kita ke MetaTrader hanya untuk eksekusi saja, karena itu akan lebih profesional. Oke, kita buka USD Jepang Yen. Saya akan pakai chart lain ya dari Oanda. Jadi kalau di TradingView itu data feednya ada banyak ya, ada Oanda, ada Saxo. Jadi Anda bisa membanding-bandingkan, karena terkadang beberapa broker itu beda server, sehingga datanya akan cenderung berbeda. Yang sering saya gunakan datanya adalah Oanda dan dari Saxo Bank. Oke, nah ini adalah USD Jepang Yen. Kita akan buka dari chart daily terlebih dahulu. Oke, chart daily kita akan melihat di sini jelas bahwa kemarin dia drop ya. Ingat ya, kita selalu melakukan multi time frame, itu step awalnya. Ingat juga video saya mengenai 4 langkah dalam Anda melakukan multi time frame. Linknya saya taruh di atas ini. Oke. Nah, yang pertama adalah Anda melakukan yang namanya zigzag. Ya, nggak usah terlalu detail di awal. Intinya supaya tahu ini bahwa di sini sebelumnya dia tren naik. Oke. Dia seperti ini. Nah, ketika dari atas ini lalu dia jatuh dan di sini dia mantul. Nah, paling tidak kita tahu bahwa ketika ini di break ya, ketika ini di break, ingat dua hal ini, recency and frequency. Jadi mana support yang baru-baru saja ditembus ya, baru-baru saja. Recency yang baru-baru saja ditembus yang mana? Jadi yang baru ditembus adalah dari kejatuhan ini ada banyak yang ditembus ya. Yang pertama di bawah sini, lalu di sini juga ditembus, lalu di sini juga ditembus. Nah, kondisinya seperti itu. Betul ya? Recency yang baru saja ditembus. Karena yang baru saja ditembus berpeluang untuk menjadi resisten, disebut dengan support become resistant. Nah, ini pada VIP channel saya yang tahunan saya akan saya rubah lagi kata-katanya atau kalimatnya menjadi zona trading optimal. Ini untuk membedakan kita bahwa mana support biasa, mana support yang kita jadikan acuan dalam kita melihat sebuah transaksi trading.
Oke, so dari sini kita lihat yang recency-nya baru ditembus ada 3, tapi yang frekuensinya tinggi, ya, yang frekuensinya tinggi adalah yang ini. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Saya kasih highlight di sini. Yang ini ya, ini adalah yang frekuensinya paling sering terjadi dan baru-baru ini saja ditembus. Nah, seperti itu. Sehingga kondisi saat ini ketika dia mantul, ini dia kembali ke level tersebut sebenarnya. Jadi saya boleh hapus yang bawah sini. Oke, kita zoom sedikit. Dan ketika dia harga kembali ke level tersebut, dia langsung reject. Reject itu artinya dia kena dan dia dimuntahkan kembali di daily chart. Oke, saya turunkan time frame ke H4 240. Nah, kondisi yang jatuh pertama kali itu adalah di sini ya, pada tanggal 14 Maret. Jadi dia kena di sana, dia langsung drop cepat. Oke, bahkan ini kalau pakai data feed lain ya, seperti Saxo Bank di FXCM, maka di sini tuh ada gap sebenarnya. Tapi kalau di Oanda ini dia biasanya nggak ada gap. Tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk kebutuhan analisa kita saja. Nah, kejatuhan pertama ini terjadi di awal minggu ya, hari Senin kalau nggak salah. Karena 14 Maret itu sekarang, ya 14 Maret kan hari Sabtu ya. Jadi di sini kan dia Jumat nih. Lalu Senin pagi dia langsung gap down, sekarang pantulannya ini. Nah, itu dulu yang pertama, dia terjadi rejection. Nah, Anda perhatikan juga ini ada EMA 50 ya, EMA 50, dan kita perhatikan nih harga ke atas ini, apakah dia tren kuat? Kan tidak. Nah, Anda harus tahu apa itu tren kuat, apa itu hanya sekedar pantulan saja yang bisa memuntahkan dia ujung-ujungnya untuk drop banyak gitu. Nah, di sini kita tahu memang dia ada tren naik di sini di H4, dan tren naik ini sudah berjalan kalau dihitung pips ya, dari bawah nih misalkan dari level demand di bawah sini dia naik, ini sudah 570 pips. Memang ekstrim sekali pergerakan saat ini. Volatilitas itu ekstrim. Oke, jadi saya akan masukkan di sini ATR ya. Saya buka indikator ATR dan kita lihat memang ATR-nya di H4 saat ini adalah 87, which is besar ya, karena di atas 50. Artinya kalau Anda mau menentukan entry nggak bisa pakai time frame H4. At least saya berpikirnya seperti itu. Saya akan gunakan time frame yang lebih kecil lagi untuk entry nanti. Oke. Nah, ini muntahan pertama dia jatuh. Di sini kalau Anda berhasil trading kemarin, tentunya Anda sangat agresif ya, karena tradingnya ketika lagi naik langsung di sell. Ya, memang dia ada divergence di sini. Oh, tidak ada divergence lagi. Di osilator tidak ada divergence. Kalau Anda trading sell di sini, ini menurut saya adalah agresif meskipun levelnya bagus, tapi tergolong yang cukup agresif. Oke. Nah, sekarang saya ingin bicarakan mengenai kondisi yang saat ini di sini. Kenapa saya sell di sini? Dan target profitnya itu bisa sampai paling tidak dia retest balik ke support sini, bahkan sebenarnya dia ada ideal target hingga ke level bawahnya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ini membentuk, ini saya hapus dulu semuanya supaya nggak bingung. Dia membentuk sebuah XABCD pattern, di mana ini merupakan harmonic pattern. Saya jelaskan ini di VIP channel juga yang tahunan ya. Karena ini cukup advance, ini adalah Fibonacci advance pattern. Jadi dia bentuknya seperti ini, XAB, turunnya ini dia kena 618 dan dia ada tarikan balik kena 618 itu dulu. Lalu kita turunkan time frame sekali lagi untuk melihat price actionnya. Dan di sini saya melihat bahwa ini menjadi yang namanya area yang kita tunggu ya. Kenapa levelnya di situ? Itulah Gartley pattern gitu. Kita tunggu di level sana untuk cari reaksi harga, dan ketika kita turunkan time frame lagi, ini kuncinya adalah multi time frame ya. Ketika kita turunkan time frame lagi, terlihat jelas bahwa di sini dia membentuk head and shoulder. Nah, cara entry head and shoulder juga seperti apa? Ini balik lagi ke trader masing-masing, bagaimana identifikasi. Ingat 4 langkah ya: identifikasi, prediksi, lalu tentukan, dan eksekusi. Identifikasi head and shoulder-nya bagaimana, lalu prediksi dari head and shoulder ini arahnya kemana. Let's say arahnya adalah ke bawah ya, seperti itu. Lalu targetnya di mana? Kita akan gunakan target support kuat ya. Kalau dari grafik ini akan terlihat bahwa ini adalah support kuat. Support kuat adalah yang paling bawah gitu.
kayak di sini. Kalau di sini jelas ini support kuatnya. Lalu next support kuatnya lagi adalah di sini. Kita juga bisa gunakan dari harmonic pattern. Jadi harmonic pattern targetnya adalah di sini 78,6. Nah, kurang lebih seperti itu untuk targetnya. Lalu tentukan decide bagaimana saya mau entry. Nah, karena saya melihat di M30 ini ada chart pattern head and shoulder, di mana yang sebelah sini adalah left shouldernya, ya. Ini left shoulder, oke, ini head, dan ini adalah right shoulder. Nah, ya, bagaimana cara entry di head and shoulder? Ya paling gampang adalah break bawahnya di sini, break neckline-nya, gitu. Atau Anda bisa gunakan inside bar, outside bar, dan lain sebagainya. Ini terlihat jelas ya. Silakan Anda tonton video saya mengenai teknik entry inside bar, linknya saya taruh di deskripsi di bawah sini. Ini jelas terlihat beberapa kali inside bar. Di sini ada inside bar. Ingat, kita sudah punya biasnya ke bawah berdasarkan multi time frame. Di sini turun inside bar, dia tembus. Di sini ada inside bar lagi. Oke, ini inside bar pertama, ini ada inside bar kedua, ini sekarang lagi bentuk inside bar lagi di M30. Jadi selama ini masih ada inside bar terus, seandainya video ini saya editnya agak lama dan dipublish, harganya udah drop di bawah sini. Selama ada inside bar, ya silakan aja kalau Anda mau entry. Pastikan Anda tahu di mana meletakkan stop loss-nya sesuai dengan inside bar tersebut. Atau ini saya kasih tahu aja, kalau kalian ketinggalan dan ikut-ikutan, karena ini peluang dropnya banyak ya, peluang dropnya itu bisa 250 pips ke bawah. Jadi dari level sekarang aja turunnya bisa 170 pips. Kalau dari level entry yang benar-benar exactly di atas tadi itu 200 pips sampai 250, karena ideal targetnya sampai bawah sini. Ya, saya ulang ya. Ini tuh 270 pips ideal targetnya. Jadi Anda ikutan di tengah pun sebenarnya masih ada ruang yang cukup banyak, tapi semakin jauh Anda ngikut, baru ngikut, semakin telat dan peluang terjadi gocekan. Ini kan market suka gocek ya, dia udah di bawah sini, ntar dia diaduk-aduk ke atas, taunya dia jatuh lagi gitu kan. Seperti itu. Semakin Anda telat masuk, semakin Anda rentan terhadap aduk-adukan ini. Sedangkan kalau kita entry posisinya bagus, geraknya udah 100 pips, kita bisa pasang stop loss di WEP, ya kan? SL udah plus di sini, sehingga diaduk-aduk ini nggak akan sampai loss gitu. Ya, kalau misalkan cuma sampai sini adukannya dan dia drop jauh ke bawah. Oke, ini saya kasih sedikit trik lagi bagaimana Anda mengikuti atau telat masuk, lalu Anda pakai teknik inside bar untuk entry. Let's say di sini ada inside bar. Ini kita contohin ya. Misalnya sekarang inside bar dan Anda mau entry lagi, kalau dia break inside barnya di bawah sini. Ya udah, sell di sini. Di mana saya harus meletakkan stop loss? Teknik paling gampang Anda pasang indikator Bollinger ya. Nih saya kasih tahu, pakai aja Bollinger Band. Karena Bollinger Band itu saya harus hapus dulu satu. Ya. Kita pasang indikator Bollinger. Ya, Bollinger Band yang standar aja. Nah, Anda pastikan paling tidak di chart M15 ya. Anda turunkan time frame ke trading time frame yang paling rendah yaitu M15. Karena kalau M5 terlalu pendek. Gitu. Anda pastikan stop loss Anda itu di atas dari top Bollingernya. Gitu. Atau kita bisa lihat candlestick juga di sini. Kayak misalnya contoh ya, kita entry di bawah sini, Anda boleh pasang stop loss di sini, kasih ruang lagi dikit. Ya, kasih ruang lagi dikit, karena ini kan key level. Kalau Anda lihat, perhatikan ya. Ini kan dia naik, turun, naik, turun. Nah, beberapa kali di sini kan key level nih. Which is kalau stop loss kita di sini dekat sekali, karena takutnya dia nanti hanya retest key level lalu jatuh, stop loss Anda kena gitu. Anda pastikan kasih ruang lagi sedikit, di atasnya lagi. Kita contoh di sini deh, ambil aja di atas puncak di sini, gitu. Oke, jadi kasih ruang di sana. Jadi stop lossnya kalau dari bawah sini ke atas sini, stop lossnya sekitar 65 sampai 70 pips. Jadi masih belum terlalu telat ya. Kalau mau ikutan sekarang, kalau mau gitu ya. Ini saya hanya sharingkan bagaimana cara saya trading. Karena peluang dropnya itu cukup dalam ya. Karena sekarang market volatility-nya sangat tinggi ya, sehingga ini membuat range dari trading itu sangat-sangat besar sekali. Oke, ini adalah video analisa trading untuk hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Ingat selalu gunakan
trading plan yang baik dan benar, money management juga harus baik. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.